Assalamualaikum anak hebat. Kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Tahukah kamu, hewan dan tumbuhan berkembang biak untuk melestarikan keberadaan jenisnya? Namun, beberapa jenis hewan dan tumbuhan terancam punah atau langka. Artinya, jumlahnya semakin sedikit dan bahkan mungkin ada yang sudah tidak ada. Contoh hewan langka yang ada di Indonesia misalnya, orang utan Kalimantan, badak bercula 1 di ujung kulon, dan harimau Sumatera. Tumbuhan langka di Indonesia misalnya edelweiss dan anggrek hitam. Apa sih penyebab kelangkaan itu? Ada yang disebabkan oleh alam, ada juga yang disebabkan oleh ulah manusia. Yang alami itu maksudnya, misalnya ada bencana alam, hewan atau tumbuhan itu terkena bencana sehingga mati atau rusak. Kemudian ada perubahan iklim, iklim yang terlalu panas atau iklim yang terlalu dingin membuat hewan atau tumbuhan susah untuk bertahan hidup. Ada juga karena penyakit, misalnya wabah menyebabkan hewan-hewan mati atau jamur yang menyebabkan kerusakan pada tanaman. Nah, ada juga karena predator. Jadi predator itu hewan pemangsa. Dia hewan pemangsanya lebih banyak sehingga memangsa hewan-hewan lain. Nah, hewan yang dimangsa itulah menjadi makin sedikit. Kemudian kalau manusia itu misalnya kerusakan habitat. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup ya. Misalnya hutan. Jadi manusia merusak hutan atau habitat hewan dan tumbuhan itu. Kemudian perburuan liar. Jadi diburu untuk diambil gadingnya, misalnya gajah, atau diambil tanduknya rusa untuk dijual sebagai bahan koleksi. Ada juga karena polusi. Jadi manusia itu menyebabkan polusi, baik polusi udara, polusi tanah, ataupun polusi air yang juga merusak tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Kemudian perdagangan ilegal. Nah ini karena hewan dan tumbuhan langka itu harganya mahal untuk orang-orang yang kolektor ya, dia mengoleksi hewan atau tumbuhan langka, maka bisa diperjualbelikan secara ilegal. Jadi tidak legal. Dia menjual untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh ya kita memelihara hewan atau menanam tumbuhan yang langka. Nah, bagaimana sih cara mencegah kemunahan hewan dan tumbuhan? Bisa kita dengan pelestarian namanya. Nah, pelestarian ini ada 2 jenis. Yang pertama, in situ. Artinya di tempat atau di habitat aslinya. Misalnya Suaka Marga Satwa. Ini lebih difokuskan untuk pelestarian hewan. Ada yang namanya hutan lindung. Ini difokuskan untuk ke pepohonan, tumbuhan. Ada juga namanya taman nasional. Nah, ini biasanya hutan yang dilindungi serta di situ ada habitat-habitat hewan juga yang dijaga keasliannya. Jadi hutan lindung, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional ini benar-benar dijaga oleh pemerintah supaya tidak dijamah oleh tangan-tangan manusia. Ada juga pelestarian ex situ. Nah, kalau tadi in di dalam artinya di tempat asli, habitat aslinya. Kalau ex itu berarti di luar habitat aslinya. Ingat-ingat ya, kalau in itu berarti di habitat asli, kalau ex itu berarti di luar habitat asli atau habitat buatan. Misalnya kebun botani difokuskan untuk ke tanaman, terus ada kebun binatang, ini fokusnya ke hewan-hewan, ada juga taman safari. Ini taman safari ada
hewan dan tumbuhan juga di situ. Nah, selain itu ada juga kita bisa membantu dengan cara memelihara hewan. Tentunya jangan hewan langka ya, jadi hewan-hewan biasa yang bisa dipelihara oleh warga atau oleh masyarakat. Kita juga tidak boleh melakukan perburuan liar kalau ada di dekat tempat tinggalnya itu di dekat hutan, seperti itu. Jangan melakukan perburuan liar. Kemudian melakukan penangkaran hewan, ini biasanya ada komunitas-komunitas pencinta hewan yang melakukan penangkaran, misalnya kayak penangkaran penyu gitu ya. Jadi mereka itu sesama pencinta hewan membangun organisasi atau membangun tempat untuk penangkaran hewan. Kemudian kalau tanaman itu kita pelihara tanaman itu untuk menjaga lingkungan di sekitar rumah kita atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Kemudian kita juga tidak boleh menebang pohon sembarangan khususnya untuk di daerah yang hutan ya atau kebun seperti itu. Kita juga harus melakukan reboisasi. Jadi setelah kita menebang pohon untuk dimanfaatkan kayunya, kita juga harus menanam kembali hutan yang gundul. Namanya reboisasi ya, penanaman kembali. Nah, cara itu adalah bertujuan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Apa sih tujuannya? Ngapain kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Tentunya yang pertama untuk menghindari kepunahan. Hewan dan tumbuhan itu tetap lestari. Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi manusia ini kan kita perlu hewan dan tumbuhan baik sebagai bahan makanan atau kita bisa untuk obat dan lain sebagainya. Pokoknya manfaat untuk manusia lah hewan dan tumbuhan ini sangat bermanfaat. Manusia sangat bergantung pada hewan dan tumbuhan. Kemudian untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Jadi ekosistem itu semacam hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, siapa yang memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem adalah manusia. Kenapa manusia? Kan makhluk hidup itu ada hewan dan tumbuhan karena manusia ini diberikan oleh Allah akal untuk dapat mengolah sumber daya alam. Baik itu yang berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan ataupun yang berupa benda mati seperti tanah, air, dan sebagainya. Itu kan intinya alam itu disediakan untuk kebutuhan manusia, tetapi manusia juga harus menjaga kelestarian alam. Nah, dan tentunya kalau hewan dan tumbuhan itu sudah lestari, ekosistemnya kita seimbang, juga lingkungannya menjadi indah dan nyaman. Tentunya kita hidup juga nggak ngerasa panas karena ada banyak pohon. Kita bisa lihat bunga-bunga di taman, jadi kan pemandangan yang indah, gitu ya. Nah, sekarang tugasnya, tolong kalian buat sebuah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian presentasikan dalam bentuk video. Seperti ini contohnya. Assalamualaikum, stop pemburuan liar ya. Lindungilah hewan dan tumbuhan agar tetap lestari. Terima kasih. Mari kita selamatkan mereka untuk masa depan sekarang. Oke, baiklah. Pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.